Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pertemuan pertama perkuliahan ekonomi mikro ini, kita akan membahas topik pertama, yaitu general overview atau gambaran umum mata kuliah ekonomi mikro. Hal ini menjadi titik awal yang penting agar Anda dapat memahami topik-topik perkuliahan pada pertemuan berikutnya. Mungkin pada perkuliahan ini akan ada review bahasan-bahasan atau materi yang telah Anda dapatkan pada semester sebelumnya. Saya berharap kita semua dapat sukses dalam perkuliahan ekonomi mikro ini karena penguasaan terhadap ekonomi mikro sangat penting bersama dengan ekonomi makro yang akan dipelajari pada semester berikutnya. Ekonomi mikro dan ekonomi makro adalah sebuah inti, sebuah dasar, dan sebuah pondasi untuk mempelajari, memahami, dan dalam rangka penguasaan ilmu-ilmu ekonomi turunan atau terapan seperti ekonomi pembangunan, ekonomi regional, ekonomi moneter, ekonomi publik, ekonomi industri, dan ekonomi internasional. Pemahaman yang baik akan ekonomi mikro dan ekonomi makro akan memudahkan Anda dalam menguasai ilmu-ilmu turunan ekonomi tersebut. Bahkan akan sangat menunjang dalam memahami dan menguasai ilmu-ilmu yang lebih operasional seperti mata kuliah dalam rumpun ilmu manajemen bisnis dan akuntansi. Baiklah, kita mulai pertemuan pertama ini dengan pembahasan tentang gambaran umum ekonomika mikro. Adapun referensi yang kita gunakan dalam perkuliahan ini ada 12 literatur, baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa asing, yang dalam hal ini berbahasa Inggris. Namun demikian, untuk sumber belajar utama, kita menggunakan buku Ekonomika Mikro yang ditulis oleh Asfia Murni dan Lia Amaliawati. Di daftar sini ada di poin ke-7. Saya pakai terbitan tahun 2019. Begitu pula untuk sumber slide perkuliahan, saya ambil dari CD buku Ekonomika Mikro ini. Tentunya ada penyesuaian desain dan penyesuaian isi yang diharapkan Anda akan lebih mudah dan lebih cepat memahami karena slide-nya lebih saya sederhanakan. Diharapkan setelah Anda menguasai buku yang berbahasa Indonesia, Anda kemudian memperdalamnya dengan mempelajari buku-buku berbahasa asing atau berbahasa Inggris. Semua buku yang berbahasa Inggris di sini merupakan buku terbitan Amerika, di mana best practice pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis di dunia itu ada di Amerika. Sehingga apa yang kita baca di Indonesia sama yang dipelajari oleh mereka yang berada di Amerika Serikat. Saya ingin ada sebuah kesetaraan, ada sebuah kesamaan pengetahuan, kita bisa mengejar ilmu-ilmu yang dipelajari secara internasional. Selain itu, referensi
yang menjadi sumber pembelajaran kita terdiri dari ekonomi mikro Islami dan ekonomi mikro mainstream, atau kebanyakan menyebutnya ekonomi mikro konvensional, atau secara lebih umum ekonomi konvensional. Saya sendiri lebih senang menyebutnya ekonomi mainstream. Langsung ke materinya. Yang pertama, tentang definisi ilmu ekonomi. Ini setidaknya ada 5 ekonomi dunia yang menjelaskan tentang definisi ilmu ekonomi. Salah satunya saja di poin nomor 4 itu dari Gregory Mankiw. Saya kira ini lebih pendek, lebih sederhana. Dalam bukunya Principle of Economics, Mankiw sendiri merupakan ekonom dunia favorit saya. Dikatakan di sana bahwa definisi ekonomi adalah economic is study of how society manage its scarce resources. Ekonomi adalah sebuah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas. Ada sebuah frasa kunci di sini, yaitu scarce resources. Ada scarce resources. Di sini kata kunci ini. Kalau kita cermati dari 5 pendapat ini tentang definisi ekonomi, kita akan menemukan frasa yang sama, yaitu scarce resources. Menurut Samuelson juga di sini ada scarce resources. Dalam Lisey juga ada scarce resources. Cash and Fair juga ada scarce resources. Tadi sudah disinggung, untuk Mankiw juga ada scarce resources. Kemudian dari McEachin juga sama, ada scarce, tapi di sini ada scarce and limited resources. Di sini scarce resources adalah sebuah keyword atau kata kunci pertama dalam definisi ilmu ekonomi. Nah, dari berbagai definisi tersebut dapat kita simpulkan dan lebih sederhanakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari. Ini sengaja saya bagi-bagi. Yang pertama tentang bagaimana pilihan usaha manusia. Ada pilihan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat pemuas yang terbatas, sehingga mempunyai kegunaan yang dapat memberikan kepuasan maksimum. Jadi di sini ada aktivitas manusia dalam memilih atau bertindak, melakukan suatu tindakan. Tindakan apa? Tindakan untuk memenuhi kebutuhan, di mana kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Ketika memiliki 1, maka kecenderungannya ingin 2. Ketika memiliki 2, kecenderungannya ingin 3. Apalagi ketika kebutuhan dengan keinginan kita sandingkan. Saya kira di mata kuliah pengantar bisnis sudah ada diulas bahwa ada perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan itu adalah needs, keinginan itu adalah want. Ada kondisi lagi dengan alat pemuas kebutuhan, maksudnya di sini yang terbatas. Jadi di sini ilmu ekonomi tentang berbagai pilihan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Sedangkan di satu sisi alat pemuas kebutuhannya terbatas di sini. Jadi manusia melakukan berbagai upaya, berbagai pilihan-pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas di tengah alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Tetapi hal tersebut tetap mempunyai target, yaitu mempunyai kegunaan, yaitu utilitas yang dapat memberikan kepuasan maksimum. Kepuasan di sini tergantung dari pelaku ekonominya. Tentu saja
Apabila dalam konteks konsumen atau rumah tangga, maka terpenuhinya kebutuhan konsumsi. Apabila dalam konteks perusahaan, maka bisa dikatakan tercapainya laba. Apabila dalam konteks pemerintahan, bisa dikatakan tercapainya kemakmuran masyarakat. Dari definisi ekonomi yang telah kita bahas pada bagian sebelumnya, kita dapat menemukan sebuah rasa kunci, yaitu adanya scarcity resources atau adanya kelangkaan sumber daya. Di dalam buku ada 4 sumber daya yang langka atau scarce. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya modal. Yang ketiga, sumber daya alam. Dan yang keempat, itu adalah teknologi. Apabila kita melihat fungsi produksi Cobb-Douglas, sebetulnya keempat hal ini kita bisa lebih sederhanakan. Poin 3, sumber daya alam dapat dimasukkan ke dalam sumber daya modal. Poin 4, teknologi seperti mesin dapat kita masukkan ke dalam nomor 2 juga. Poin 2, yaitu sumber daya modal. Karena dalam fungsi produksi Cobb-Douglas itu hanya ada 2 variabel yang mempengaruhi produksi, yaitu capital and labor. Kapital, sumber daya modal; labor, tenaga kerja, sumber daya manusia. Hal ini, misalkan apabila akan dibuat menjadi sebuah produk, tidak dapat diperoleh secara cuma-cuma. Sumber daya manusia bisa kita lebih spesifikkan lagi dengan tenaga kerja, itu harus diberi upah. Sedangkan sumber daya modal di sisi lain, misalkan mesin, kita perlu membeli mesin. Sumber daya alam, bahan baku, kita juga harus membelinya. Kemudian juga modal dalam arti uang, kita juga perlu mengeluarkan dalam ekonomi mainstream, misalkan dengan adanya bunga. Karena tidak cuma-cuma, tidak gratis, maka terbentuklah apa yang disebut dengan harga. Sehingga untuk mendapatkan produk tersebut, kita memerlukan adanya sebuah pengorbanan dalam bentuk pengeluaran uang. Dalam kesehariannya, manusia itu cenderung mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas. Kepemilikan akan suatu hal pada saat ini cenderung untuk meningkat, ingin memiliki hal-hal yang lainnya. Seperti tadi saya sampaikan, ketika sudah punya 1, maka ingin punya 2, ketika sudah punya 2, ingin punya 3. Ketika seseorang mempunyai misalkan handphone dengan spek grade B, dia ingin ke grade A. Tapi di sisi lain, manusia juga mempunyai keterbatasan, yaitu alat pemuas kebutuhannya. Di satu sisi, manusia ingin selalu memenuhi kebutuhannya yang cenderung tidak terbatas. Tetapi di sisi lain, dia juga punya keterbatasan. Misalkan keterbatasan anggaran atau keterbatasan uang. Sedangkan di pasaran terdapat banyak pilihan-pilihan produk yang tentu saja seperti saya sampaikan tadi, untuk mendapatkannya perlu adanya sebuah pengorbanan dalam bentuk pengeluaran uang. Misalkan Anda mungkin ingin memenuhi kebutuhan selama kuliah dalam 1 bulan itu dengan anggaran Rp1.500.000. Tetapi alat pemuas kebutuhan Anda itu terbatas karena Anda hanya diberi uang saku oleh orang tua sebesar Rp1 juta.
Dihadapkan pada situasi seperti ini, akan timbul adanya sebuah kesenjangan atau sebuah gap. Kalau kita lihat dari peribahasa, bisa jadi besar pasak daripada tiang di sana. Nah, kita ingat tadi ada berbagai pilihan usaha manusia. Anda dalam hal ini ada kebutuhan yang senilai 1.500.000, tetapi anggaran Anda itu hanya 1 juta rupiah. Sehingga Anda melakukan berbagai upaya, berbagai hal. Misalkan Anda membutuhkan untuk biaya makan, membutuhkan untuk biaya kosan, biaya telekomunikasi, biaya transportasi. Semuanya Anda butuhkan, tidak bisa ditawar lagi, harus ada, nilainya 1.500.000. Tetapi uang yang Anda miliki atau anggaran yang Anda miliki itu terbatas. Tidak sampai 1.500.000, hanya 1 juta rupiah. Di sini ada gap, sehingga Anda membuat berbagai hal penghematan. Ini yang disebut dengan usaha-usaha pilihan tentang bagaimana agar keempat kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh Anda, meskipun mungkin secara kualitas itu tidak sama dengan yang 1.500.000 rupiah. Contoh sederhananya, Anda ingin makan tiap hari dengan ikan, dengan daging, pokoknya segala sesuatu yang enak misalkan. Kemudian ingin kosan yang kamar mandinya itu di dalam, telekomunikasi, Anda juga ingin mempunyai kuota internet yang besar dengan kecepatan yang tinggi. Transportasi juga Anda membutuhkan misalkan sebuah kendaraan atau motor, tetapi hal tersebut tidak dimungkinkan karena anggaran Anda terbatas, hanya 1 juta rupiah. Sehingga Anda melakukan penghematan asalkan kebutuhan Anda itu terpenuhi. Makanan Anda diperhemat, tidak setiap hari makan daging dan ikan, diselang misalkan dengan tahu dan tempe. Kemudian juga kosan, misalkan tidak satu kamar satu toilet, tetapi misalkan 3 kamar, satu toilet untuk 3 kamar. Kemudian juga untuk telekomunikasi, ya Anda cukup dengan kuota yang misalkan tetap besar, tapi kecepatannya agak-agak lambat sedikit. Kemudian juga transportasi, karena membeli motor juga membutuhkan anggaran, misalkan cicilannya itu tidak mencukupi, maka Anda bisa menggunakan angkutan umum. Nah, semuanya itu memang penting, semuanya itu memang dapat memuaskan kebutuhan kita, tetapi dari berbagai hal yang penting tersebut kita tetap harus menentukan skala prioritas tentang bagaimana agar dalam skala yang minimum kebutuhan itu tetap terpenuhi, tetapi dengan menyeimbangkan atau mengimbangkan dengan anggaran yang terbatas. Disinilah letak definisi ilmu ekonomi yang kalau dalam bahasa saya pribadi, ekonomi itu adalah ilmu tentang pilihan. Economic is science about choice. Ekonomi adalah ilmu tentang pilihan. Dari berbagai hal yang Anda butuhkan, Anda membuat sebuah portofolio, skema-skema alternatif tentang bagaimana memenuhi kebutuhan Anda di tengah keterbatasan anggaran, atau nanti dalam topik-topik ekonomi mikro selanjutnya kita akan mengenal dengan apa yang disebut budget line atau garis anggaran. Kemudian dari definisi kemudian kita dapat melihat makna dalam definisi ilmu ekonomi. Yang pertama, adanya tingkah laku.
atau tadi usaha pilihan. Dalam hal ini, upaya-upaya untuk pengalokasian sumber daya. Bentuknya itu bisa berbeda-beda tergantung dari pelaku ekonominya. Perusahaan, dia akan melakukan kegiatan produksi. Rumah tangga akan melakukan kegiatan konsumsi. Sedangkan di sini pemerintah akan melakukan kebijakan. Dan misalkan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan ketika direalisasikan, ya sama pada dasarnya dengan kehidupan sehari-hari kita. Seperti contohnya anggaran pendapatan dan belanja kuliah misalkan oleh Anda tadi. Anggarannya misalkan 1 triliun, tetapi kebutuhannya misalkan 1,2 triliun. Sehingga pemerintah harus membuat berbagai macam skala-skala prioritas. Semua penting, tetapi ada yang diprioritaskan misalkan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Itu merupakan urusan pemerintah yang bersifat wajib dan dasar. Selanjutnya, kebutuhan merupakan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Ini saya bilang tadi bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan yang cenderung tidak terbatas, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Ataupun dalam kehidupan, taraf hidup seseorang itu akan cenderung untuk bertambah atau meningkat. Berbeda dari yang dicantumkan dalam buku, saya mengambil hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Saya ingatkan kembali, saya kira ini sudah dibahas dalam mata kuliah pengantar bisnis. Menurut Maslow, kebutuhan manusia itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis. Ini kebutuhan primer tentang sandang, pangan, dan papan. Apabila sudah terpenuhi, maka meningkat. Manusia membutuhkan adanya rasa aman, sebuah rasa atau sebuah kondisi di mana merasa aman, nyaman dari berbagai ancaman yang datang dalam hidupnya. Kemudian setelah itu meningkat lagi, kebutuhannya akan rasa memiliki dan kasih sayang. Baik, misalkan seseorang membutuhkan orang lain dalam skala tertentu, seorang wanita membutuhkan seorang pria, membutuhkan lawan jenis karena fitrahnya membutuhkan rasa cinta misalkan dan kasih sayang. Dalam skala keluarga pun sama, adanya sebuah ikatan dalam keluarga, adanya sebuah kasih sayang, manusia membutuhkan itu. Begitu pula dalam skala yang lebih luas, manusia membutuhkan sebuah lingkungan sosial, misalkan di lingkungan tempat tinggal. Karena di sana rasa kebersamaan itu merupakan bagian dari kebutuhan manusia. Kemudian manusia juga membutuhkan adanya penghargaan, adanya sebuah apresiasi, adanya sebuah reputasi, sehingga cenderung manusia itu untuk mengejar hal tersebut. Dan selanjutnya, pada akhirnya poin kelima, manusia mempunyai kebutuhan aktualisasi diri di mana dia ingin menunjukkan dirinya. Selanjutnya, alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan baik barang atau jasa. Di sini ada 2. Ada free good, ada barang bebas, dan economic good, barang-barang yang bersifat ekonomi. Free goods cirinya dibutuhkan, diperoleh tanpa pengorbanan, jumlahnya tidak terbatas, dan tidak dapat diperjualbelikan. Dibutuhkan tentu saja. Diperoleh tanpa pengorbanan artinya
tidak perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang tersebut. Jumlahnya tidak terbatas, itu sangat banyak, tidak ada halangan untuk menikmatinya, dan tidak dapat diperjualbelikan. Contohnya udara dalam kondisi normal atau misalkan kita dalam kondisi sehat. Lain halnya ketika kita sakit dan dirawat di rumah sakit. Maka bisa jadi udara atau oksigen menjadi economic good atau barang-barang yang bersifat ekonomi. Dia dibutuhkan, tetapi bedanya dia diperoleh harus dengan pengorbanan. Kita harus mengeluarkan sejumlah biaya rumah sakit untuk mendapatkan asupan oksigen. Jumlahnya terbatas tentu saja dan transferable, dapat diperjualbelikan. Itu tadi kita harus mengeluarkan uang. Kemudian ada juga utility yang merupakan kemampuan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan atau kegunaan suatu produk. Ini ada 4 hal. Yang pertama contohnya adalah from utility. Di sini ada aktivitas untuk menambah nilai guna. Aktivitas merubah bentuk. Sehingga dari satu barang atau satu bahan ketika diolah sedemikian rupa, dia lebih mempunyai fungsi, manfaat, dan tentu saja bernilai tambah. Contohnya dari aktivitas merubah bentuk adalah misalkan kapas. Kapas akan diolah menjadi benang. Benang diolah menjadi kain dan kain pada akhirnya dirubah atau diolah menjadi pakaian. Itu adalah aktivitas merubah bentuk dalam suatu industri yang kita sebut kemudian industri manufaktur. Selanjutnya, Cash and Fair menjelaskan setidaknya ada 4 alasan mempelajari ilmu ekonomi. Yang pertama, to learn a way of thinking, membantu mempelajari cara berpikir. Ilmu ekonomi terdiri dari berbagai Selanjutnya, berdasarkan definisi ilmu ekonomi, kita dapat mengidentifikasi 4 kandungan makna. Yang pertama, adanya tingkah laku atau tadi kita sebut dengan usaha pilihan yang merupakan upaya-upaya pengalokasian sumber daya. Di sini tergantung dari siapa pelaku ekonominya. Produksi dilakukan oleh perusahaan, konsumsi dilakukan oleh rumah tangga, dan di sini saya pakai kata kebijakan yang dimaksudkan untuk pemerintah. Dalam produksi, perusahaan akan mengalokasikan tadi berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya modal. Dalam konsumsi, tentu saja itu dapat dipahami secara sederhana. Kemudian pemerintah
dalam melaksanakan kebijakannya, misalkan kita kenal dua kebijakan utama dalam pemerintahan dalam bidang ekonomi, yaitu ada kebijakan fiskal dan ada kebijakan moneter. Contoh, kebijakan fiskal itu direalisasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tingkat pusat, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah di tingkat provinsi atau kota dan kabupaten. Nah, di sana pemerintah mempunyai anggaran, dia juga mempunyai sejumlah uang. Di satu sisi, pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk membangun negara, sehingga dia butuh untuk melakukan sebuah upaya-upaya pembangunan, dan di sana pemerintah harus berbelanja untuk dapat itu. Berdasarkan definisi ilmu ekonomi yang telah kita bahas tadi, maka kita dapat mengidentifikasi 4 kandungan makna. Yang pertama, tingkah laku, atau kita bahasakan tadi usaha pilihan, yang merupakan upaya-upaya pengalokasian sumber daya. Bentuk atau klasifikasinya, contohnya yang pertama itu produksi. Dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan melakukan upaya pengalokasian sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya modal, seperti yang tadi kita bahas. Untuk apa? Untuk membuat produk, baik barang maupun jasa. Kemudian bentuk yang kedua itu konsumsi. Ini untuk rumah tangga. Dia mengalokasikan anggarannya atau uangnya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, kebijakan. Yang saya maksudkan di sini, kebijakan bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Saya jelaskan bahwa setidaknya ada 2 kebijakan utama yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola ekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan fiskal direalisasikan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja negara. Di dalam APBN terdapat banyak agenda-agenda pemerintah dalam membangun perekonomian, baik itu secara nasional dalam APBN maupun secara regional di tingkat provinsi dan kota kabupaten dalam bentuk APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kesemua itu dilakukan untuk mencapai kemakmuran masyarakat dalam suatu wilayah perekonomian. Yang kedua, adanya kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Contohnya di sini adalah kalau kita melihat, dan saya yakin semua sudah mengenal, kebutuhan itu ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Di buku juga sama, itu ada hanya perbedaan klasifikasi saja. Di sini saya mengambil bentuk atau klasifikasi kebutuhan manusia atau hierarki kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Menurut Maslow, ada 5 tingkatan kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis berkaitan dengan kebutuhan yang bersifat primer, sandang, pangan, dan papan. Apabila sudah terpenuhi kebutuhan fisiologis, maka meningkat. Manusia membutuhkan rasa aman dari berbagai masalah atau dari berbagai ancaman. Meningkat selanjutnya kemudian, manusia membutuhkan rasa memiliki dan kasih sayang.
Fitrahnya manusia sebagai zon politikon memang di sini. Manusia membutuhkan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia harus berinteraksi dengan orang lain. Baik itu secara pribadi, misalkan dengan lawan jenis, dalam keluarga, adanya sebuah kasih sayang dalam keluarga, manusia membutuhkan itu. Dan di luar rumah, manusia juga membutuhkan adanya sebuah interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Lebih jauh, mungkin dalam tingkat kecamatan, kabupaten, dan selanjutnya sampai tingkat dunia pun saya kira manusia membutuhkan suatu tatanan yang penuh dengan kasih sayang atau perdamaian. Setelah itu, manusia membutuhkan adanya sebuah penghargaan sehingga dia cenderung untuk menaikkan reputasinya. Dan pada akhirnya manusia perlu menunjukkan diri karena dia mempunyai kebutuhan untuk aktualisasi diri. Nah, kemudian ada alat pemuas yang merupakan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan baik barang atau jasa. Ada perbedaan antara barang dan jasa. Barang dan jasa adalah dua bentuk dari produk, atau produk terdiri dari barang atau jasa. Barang dan jasa bisa dibedakan dari sisi tangible dan intangible. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dilihat. Contohnya adalah laptop. Bisa dilihat, bahkan bisa dirasa, bisa diraba. Sedangkan jasa itu intangible. Dia itu tidak dapat dilihat. Nah, contoh di sini barang. Barang itu terbagi menjadi dua dari sisi pengorbanannya. Yang pertama ada free good, barang bebas. Cirinya dibutuhkan, tentu saja karena merupakan alat pemuas kebutuhan, bisa diperoleh tanpa pengorbanan, jumlahnya tidak terbatas, dan tidak dapat diperjualbelikan. Contoh sederhananya itu adalah udara. Kita dapat bernapas secara bebas tanpa harus membayar dalam kondisi normal, tentunya dalam kondisi sehat. Kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk bernapas. Jumlahnya tidak terbatas, kita tidak akan berebut dengan orang lain, dan tidak dapat diperjualbelikan juga. Kita dapat dengan bebas menghirup udara. Lain halnya ketika kita sakit, misalkan kita harus dirawat di rumah sakit dan kita untuk bernapas membutuhkan asupan oksigen. Free good akan berubah menjadi economic good. Menjadi barang-barang yang bersifat ekonomi. Dibutuhkan tentu saja, tetapi di sini diperoleh dengan pengorbanan. Karena untuk bisa bernapas melalui tabung oksigen, kita memerlukan pengorbanan berupa pembayaran biaya rumah sakit yang dalam hal ini biaya pemakaian oksigen. Jumlahnya terbatas dan transferable. Karena ada pengorbanan, tentu di sini dapat diperjualbelikan. Selanjutnya ada utility. Merupakan kemampuan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan. Atau utility bisa disebut juga kegunaan. Contohnya di sini ada form utility, yaitu suatu aktivitas merubah bentuk, di mana aktivitas perubahan bentuk tersebut menyebabkan suatu barang atau suatu hal menjadi lebih berguna. Contohnya adalah kapas. Kapas akan mempunyai value added lebih atau nilai tambah ketika dia dirubah menjadi benang. Benang akan mempunyai value added ketika dia diproduksi atau diolah menjadi kain. Dan kain akan mempunyai value added ketika dia diolah kemudian menjadi pakaian. Contohnya seperti itu. Case and Fair menjelaskan 4 alasan mempelajari ilmu ekonomi. Yang pertama, to learn a way of thinking.
membantu mempelajari cara berpikir. Ilmu ekonomi terdiri dari seperangkat teori, konsep, terapan, metodologi, alat analisa yang apabila hal tersebut dapat dipahami dan dikuasai secara memadai akan menjadi sebuah input yang sangat baik dalam proses berpikir, dalam membentuk scientific thinking atau cara berpikir yang ilmiah, di mana kita berpikir dengan menggunakan suatu dasar atau dalam agama bisa disebut dengan dalil, kemudian terstruktur dan sistematis, sehingga menghasilkan sebuah output berupa hasil pemikiran yang baik dan benar untuk kemudian dilaksanakan dalam bentuk tindakan-tindakan. Yang kedua, to understand society, membantu memahami masyarakat. Masyarakat dalam keseharian dan kenyataannya berinteraksi dalam kehidupan sosial yang begitu kompleks. Yang salah satu diantaranya adalah adanya kegiatan-kegiatan perekonomian, misalkan terjadi di pasar. Dan untuk memahami perilaku masyarakat tersebut, maka dibutuhkan suatu ilmu. Dan di sini ilmu yang bisa memahaminya adalah ilmu ekonomi itu sendiri. Secara khusus, tentu saja dalam skala yang lebih luas, untuk memahami masyarakat secara lebih komprehensif, ilmu ekonomi juga perlu ditunjang oleh disiplin ilmu yang lainnya, misalkan sosiologi, politik, antropologi, karena itu tadi, kehidupan nyata itu sangat kompleks, sangat detail, sehingga membutuhkan sebuah pendekatan, apalagi pada akhir-akhir ini berkembang sebuah pemikiran bahwa ilmu itu multidisipliner dan interdisipliner. Sebuah ilmu tidak dapat berdiri sendiri, sebuah ilmu tidak bisa dikotak-kotakan atau fakultatif, tetapi bukan berarti juga tidak fokus. Kita fokus di ilmu ekonomi, tapi tidak abai terhadap disiplin ilmu yang lainnya. Yang ketiga, to understand global affair. Ke depan, kita dalam topik lanjutan akan membahas mengenai pelaku-pelaku ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintahan, dan sektor luar negeri. Itu semuanya ada 4. Dalam teori ekonomi ada perekonomian 2 sektor, ada 3 sektor dan 4 sektor yang melibatkan semua atau keempat pelaku ekonomi yang tadi. Pada era sekarang ini, apalagi sekarang era globalisasi, nyaris tidak ada satu negara pun yang dapat hidup sendiri. Dia membutuhkan negara lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di negaranya. Ini sama dengan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat dalam kesehariannya. Contohnya, misalkan Indonesia belum begitu mapan dalam pembuatan kendaraan, misalkan mobil, sehingga kita membutuhkan kendaraan dari luar negeri. Eropa di sini sudah mapan dalam membuat kendaraan, sehingga Indonesia membutuhkan Eropa dan Indonesia mengimpor mobil dari Eropa. Sebaliknya, Eropa itu mempunyai keterbatasan sumber daya alam dibanding Indonesia yang lebih kaya akan sumber daya alam. Misalkan pada zaman dahulu kopi itu di Eropa sangat langka, sehingga Eropa membutuhkan kopi dari tempat yang terbaik dan salah satunya Indonesia.
Kemudian Eropa mengimpor kopi dari Indonesia, atau dalam searti sebaliknya, Indonesia mengekspor kopi ke Eropa. Seperti itu. Jadi Indonesia membutuhkan kendaraan, mengimpor dari Eropa, sedangkan negara Eropa pun membutuhkan kopi, dia mengimpor dari Indonesia. Yang keempat, to be an informed voter, memberikan informasi dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan yang pertama, gitu, bahwa ilmu ekonomi akan menghasilkan sebuah hasil-hasil pemikiran yang dapat digunakan dalam decision making oleh para decision maker. Baik itu kita pribadi selaku konsumen, manajer perusahaan di dalam memutuskan perkara-perkara manajerial, atau pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan. Terkait peran ilmu ekonomi, Samuelson menjelaskan dua peran, yaitu description dan prescription. Description, ilmu ekonomi berperan untuk memahami masyarakat dengan menggambarkan, menjelaskan, dan meramalkan perilaku ekonomi. Di sini saya kurang sependapat dengan pendapat Samuelson tentang istilah description, karena istilah description itu merujuk hanya pada satu terjemah istilah, yaitu menggambarkan saja. Sedangkan menjelaskan dan meramalkan itu sesuatu hal yang berbeda. Menggambarkan adalah description, menjelaskan itu explanation, meramalkan itu prediction. Contoh dari menggambarkan adalah misalkan pada tahun 2020 ini kan kita sedang terkena pandemi COVID-19. Misalkan Badan Pusat Statistik, sebuah lembaga pemerintah yang mengeluarkan data resmi statistik, mengatakan bahwa atau mempublis bahwa perekonomian Indonesia pada akhir triwulan ketiga tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,5%. Titik. Sampai sana saja. Sekali lagi, BPS mempublish bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia turun 2,5% pada akhir triwulan 3. Di sana tidak dijelaskan kenapa turun. Itu description. Kemudian, dalam konteks explanation dijelaskan kenapa turun. Sehingga kalimatnya menjadi Badan Pusat Statistik pada triwulan mempublikasikan pada triwulan ketiga tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia turun 2,5% karena adanya perlambatan aktivitas ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Itu explanation. Sedangkan kalau projection ada pertanyaan lagi. Lalu bagaimana nanti misalkan pada triwulan keempat? BPS kemudian mengatakan bahwa pada triwulan keempat akan terjadi perbaikan ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi akan sedikit meningkat walaupun misalkan masih minus menjadi 1,5%. Ada perbaikan sebesar 1%. Dengan asumsi COVID telah berlalu, kita memasuki periode adaptasi kebiasaan baru atau yang kita sebut dengan new normal, di mana aktivitas-aktivitas ekonomi baik itu masyarakat, perusahaan maupun pemerintah telah mulai berangsur berjalan normal kembali. Saya kira di sana. Dan dalam teori kita bisa simpulkan bahwa teori itu berfungsi untuk menggambarkan, to describe, berfungsi untuk menjelaskan, ada hubungan sebab akibat, ada pengaruh, di sini to explain, dan untuk meramalkan atau to projection. Kemudian peran yang kedua adalah prescription. Pengetahuan ekonomi diterapkan untuk membantu pembentukan kebijakan
dalam memecahkan masalah dan membangun ekonomi ke arah yang lebih baik. Dari hasil description tadi, baik itu dengan kata lain tadi to describe, to explain, and to projection, maka akan menghasilkan sebuah hasil-hasil analisa, di mana hasil-hasil analisa tersebut akan memberikan sebuah informasi tentang bagaimana alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan upaya yang harus diambil dalam menghadapi suatu kondisi atau situasi ekonomi tertentu. Prescription sendiri di sini adalah sebuah resep. Secara istilah atau istilah dan terjemahan bebasnya, prescription itu adalah sebuah resep. Misalkan tadi, terjadi perlambatan ekonomi 2,5% dan perekonomian diramalkan akan membaik 1,5% pada akhir triwulan 4. Lalu, bagaimana untuk mencapai hal itu? Bisa berlangsung secara alamiah, tetapi agar lebih cepat mencapai 1,5% perlambatannya itu menurun, maka dibutuhkan adanya sebuah stimulus dari pemerintah kepada masyarakat dengan skema misalkan yang pertama, untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat yang menurun karena selama masa pandemi masyarakat penghasilannya menurun atau bahkan hilang karena terjadinya PHK, maka masyarakat diberikan bantuan sosial langsung berupa uang tunai. Untuk perusahaan, agar perusahaan dapat tetap eksis, maka diberikan keringanan, misalkan dalam hal keuangan dan hubungannya dengan pembiayaan atau kredit perbankan, adanya restrukturisasi, relaksasi, atau penundaan angsuran kredit atau pembiayaan. Hal ini tentu saja menguntungkan perusahaan karena akan lebih memperingan beban keuangan perusahaan sehingga perusahaan dapat melakukan berbagai efisiensi dan rescheduling sehingga perusahaan tersebut lebih bisa bertahan di masa pandemi. Itu adalah peran dari ilmu ekonomi. Selanjutnya, ilmu dan teori ekonomi itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, deskriptif ekonomi. Deskriptif ekonomi merupakan ilmu ekonomi yang berkaitan dengan pengumpulan fakta ekonomi, keterangan, informasi tentang kejadian-kejadian ekonomi. Perlu diketahui bahwa ekonomi itu dikenal dengan Queen of Social Science. Kenapa? Karena pada dasarnya ekonomi itu adalah ilmu pengetahuan sosial. Tetapi dalam ilmu ekonomi sangat banyak digunakan alat-alat atau tools-tools yang bersifat eksakta, misalkan mengadopsi statistika dan matematika. Ekonomi disebut Queen of Social Science karena merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mengadopsi alat-alat eksakta seperti matematika dan statistika dalam penjelasan teori-teori atau konsep-konsepnya. Sehingga jangan heran apabila dalam ekonomi Anda akan menemukan banyak sekali hitung-hitungan. Tidak seperti ilmu hukum yang murni semuanya itu dalam bentuk naratif atau bahasa. Dan ke depan Anda harus familiar dengan data-data dan angka-angka, misalkan dengan data-data publikasi statistik yang biasa dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, oleh Bank Indonesia, atau lembaga-lembaga pemerintah resmi lainnya, atau pula lembaga-lembaga swasta, misalkan laporan kinerja keuangan perbankan. Kemudian yang kedua, economic theory merupakan ilmu yang berkaitan dengan teori-teori atau hasil-hasil analisis di bidang ekonomi dan mampu menjelaskan kejadian-kejadian ekonomi. Tentu saja di sini banyak sekali
hal-hal atau komponen-komponen dalam teori tersebut yang bisa dikatakan menjadi Yang kedua adalah economic theory, merupakan ilmu yang berkaitan dengan teori-teori atau hasil-hasil analisis di bidang ekonomi dan mampu menjelaskan kejadian-kejadian ekonomi. Jadi kita mempelajari teori agar mampu memahami dan menjelaskan ekonomi dalam kehidupan nyata. Seperti tadi dijelaskan dalam peran ilmu ekonomi itu sendiri. Yang ketiga, applied economy atau ekonomi terapan, merupakan ilmu atau pengetahuan atau bahkan keterampilan yang bersifat penggunaan hasil-hasil pemikiran dalam teori ekonomi untuk menerangkan fakta-fakta ekonomi. Kemudian, ilmu ekonomi sebagai ilmu pengetahuan sosial dapat dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ilmu ekonomi positif. Di dalam ekonomi positif hanya berusaha ditetapkan tentang bagaimana sumber daya pada kenyataannya dialokasikan. Sumber daya pada kenyataannya dialokasikan. Ini kejadian nyatanya, realnya. Tapi tidak hanya alokasi sumber daya dalam arti yang sempit saja. Contohnya di sini adalah analisis tentang penyebab kemiskinan di suatu negara. Hanya sampai sana saja. Berbeda dalam ilmu ekonomi normatif, di sini terlibat ajaran etika dan pertimbangan nilai, kemudian menyangkut apa yang diyakini dan bagaimana sebaiknya. Berkaitan dengan sistem filosofi, budaya, dan agama. Contohnya di sini ilmu ekonomi ketika dimasukkan unsur Islam, maka menjadi ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Di sana ada ketetapan-ketetapan agama tentang bagaimana ekonomi atau perekonomian itu harus dijalankan. Sehingga ekonomi normatif menetapkan bagaimana sumber daya seharusnya dialokasikan. Kalau konteksnya tadi sumber daya. Kalau konteksnya contoh yang tadi, analisis penyebab kemiskinan di suatu negara, maka secara normatif apakah pemerintah sebaiknya memberi uang pada orang miskin? Kalau misalkan penyebab kemiskinan di suatu negara, misalkan adanya single parent, misalkan di sini, maka misalkan dalam ekonomi syariah, hal tersebut sebagai seorang miskin masuk ke dalam orang yang mempunyai hak untuk menerima zakat. Jadi secara positif ada kemiskinan, secara normatif seharusnya diberi santunan. Nah, kemudian ekonomi tidak akan lepas dari yang namanya asumsi atau pengandaian atau anggapan terhadap suatu kondisi yang terjadi. Ilmu ekonomi dikatakan akan runtuh tanpa adanya asumsi. Asumsi di sini bisa dikatakan adalah suatu kondisi yang akan terjadi andai sesuatu terjadi atau tidak terjadi. Contoh, walaupun belum kita bahas, tapi dalam pertemuan selanjutnya akan dibahas. Ada teori atau teori permintaan. Di dalamnya ada hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, apabila harga barang naik, maka permintaan turun. Sedangkan apabila harga turun, maka permintaan akan naik. Ceteris paribus. Ceteris paribus merupakan salah satu contoh asumsi. Dalam arti, ceteris paribus itu adalah apabila faktor-faktor lain dianggap tetap. Permintaan akan turun apabila harganya naik. Faktor-faktor lain dianggap tetap. Permintaan akan naik apabila harga turun. Faktor-faktor lain dianggap tetap. Apa faktor-faktor lain itu? Misalkan pendapatan, jumlah penduduk, harga barang substitusi, harga barang komplementer, subsidi pemerintah, pajak, dan lain sebagainya.
Atau bisa juga dalam skala yang lebih luas, misalkan ekonomi Indonesia atau Indonesia akan masuk ke dalam negara maju pada tahun 2021 dengan asumsi misalkan sudah bisa swasembada energi. Dalam arti karena negara kita sangat tergantung kepada kebutuhan energi fosil minyak bumi, dan kita sangat kesulitan ketika terjadi gejolak harga minyak di dunia, maka ketika kita sudah swasembada energi, dalam arti sudah bisa mencukupi kebutuhan minyak bumi dan berbagai jenis olahannya sendiri, maka kita akan lebih bisa mandiri, lebih bisa bersaing, dan perekonomian dapat melaju lebih cepat pada berbagai sektor, dan kita akan dapat segera masuk menjadi klasifikasi negara-negara maju. Demikian pula, ekonomi itu membutuhkan adanya suatu model yang merupakan konsep penyederhanaan dan kenyataan-kenyataan yang terjadi dengan menggunakan asumsi dan bersifat abstraksi. Di sini saya potong-potong definisinya agar lebih mudah untuk dipahami. Model ekonomi adalah suatu penyederhanaan dari kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam perekonomian yang memperlihatkan hubungan antara satu variabel dengan variabel-variabel lainnya. Dapat diungkapkan secara verbal, matematis, grafis, atau diagram. Kehidupan ekonomi itu sangat-sangat kompleks pada kenyataannya. Di sana terjadi berbagai interaksi. Adanya interaksi tentu ada hubungan kausalitas, ada hubungan sebab akibat. Dan itu sangat rumit. Sehingga agar mempermudah analisa, maka harus ada sebuah penyederhanaan yang kemudian disebut dengan model ekonomi yang dapat dilakukan secara verbal, naratif dengan bahasa, atau disimplifikasi dengan model matematis dengan rumus-rumus, atau disajikan dalam bentuk grafis, dalam bentuk gambar. Kita tahu bahwa dibandingkan dengan bahasa, gambar itu bisa memberikan sebuah informasi langsung. Satu buah gambar bisa mengungkapkan berjuta kata dan kalimat, atau bisa juga dalam bentuk diagram. Sebagai contoh tentang model ekonomi. 1. Pengungkapan secara verbal. Di sini, model ekonomi diungkapkan dengan kata-kata atau bersifat naratif. Contohnya dalam penggalan hukum permintaan. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Ceteris paribus, faktor lain dianggap tetap. Nah, secara matematis dapat disajikan secara lebih simpel. Dalam sebuah fungsi atau formula, Q, jumlah barang yang diminta, sama dengan function of P. Jumlah barang yang diminta dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, ceteris paribus. Faktor-faktor lain yang dianggap tetap. Pendapatan dianggap tetap, harga barang substitusi dianggap tetap, harga barang komplementer dianggap tetap, dan lain sebagainya. Dan kemudian apabila kita mempunyai data real, maka kita bisa mengolahnya menjadi sebuah fungsi yang nyata. Misalkan di sini QD, permintaan atau jumlah barang yang diminta, sama dengan 40 min 0,2 P. Fungsi dasarnya Q sama dengan fungsi dari P. Kemudian apabila kita sudah ada data untuk perhitungan, maka kita bisa mendapatkan fungsi yang nyata. Q D sama dengan 40 min 0,2 P. Apabila tadi dinyatakan dalam bentuk verbal dan matematis,
maka dapat lebih disimplifikasi lagi secara grafis. Contohnya tadi masih dalam penggalan hukum permintaan. Di sana ada dua variabel yang saling mempengaruhi, yaitu harga mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Secara grafis, maka dapat disajikan seperti ini. Selanjutnya, nanti kita akan lebih bahas secara lebih mendetail dalam topik mengenai hukum permintaan. Di sini, pada garis vertikal menggambarkan tingkat harga dan pada garis horizontal adalah kuantitas jumlah barang yang diminta. Misalkan untuk komoditas pakaian saja. Ini secara mikro. Nah, secara makro itu merupakan kumpulan dari mikro yang sangat banyak. Kalau mikro mungkin hanya perilaku individu saja, tetapi kalau makro itu adalah sebuah kumpulan dari perilaku dalam suatu wilayah yang sangat luas, misalkan dalam satu negara. Di sini yang terlibat tidak hanya satu orang saja, satu individu saja, tapi keseluruhan masyarakat yang ada di negara tersebut. Dan barang yang terlibat juga di sana tidak hanya pakaian saja, tetapi keseluruhan barang dan jasa yang ditransaksikan dalam kegiatan ekonomi. Sehingga di sini dapat kita lihat kurvanya dia tetap sama gitu. Kalau tadi hanya D saja, ini demand, tetapi kurva yang kalau dalam konteks makro itu AD, singkatan dari agregat demand. Agregat itu keseluruhan, demand itu permintaan. Tadi karena D-nya itu bersifat individu secara mikro, maka kalau secara makro itu secara agregat atau secara keseluruhan. Harganya pun di sini, kalau di sini harga pakaian saja, maka kalau secara makro adalah tingkat harga yang merupakan gabungan dari semua barang dan jasa yang ditransaksikan dalam kegiatan ekonomi. Kemudian pada sumbu horizontalnya, kalau dalam secara mikro itu hanya kuantitas pakaian saja yang diminta, tetapi kalau secara makro itu adalah PDB real atau produk domestik bruto real di sini. PDB adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya model ekonomi dapat disajikan pula secara diagramatis. Contohnya model circular flow of economy activity perekonomian dua sektor. Di sini dapat kita lihat ada sektor RTK, rumah tangga konsumen, dan RTP, rumah tangga produsen. Antara dua ini saja terjadi banyak sekali hubungan-hubungan atau interaksi-interaksi di dalam sebuah perekonomian dua sektor. Apalagi pada saat sekarang ini sudah 4 sektor. Ada RTK, rumah tangga konsumen, RTP, rumah tangga produsen, ada pemerintah, dan ada sektor luar negeri. Ini salah satu contoh saja bagaimana sebuah perekonomian yang sedemikian kompleks dapat digambarkan dalam satu gambar saja. Mengenai bahasan hal ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian secara mendasar ilmu ekonomi itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ekonomi mikro. Fokus perhatiannya tertuju pada kejadian-kejadian ekonomi pada unit-unit kecil kegiatan masing-masing pelaku ekonomi. Ini hanya individual saja. Apakah itu rumah tangga secara individu, perusahaan secara individu, atau industri. Industri adalah kumpulan dari berbagai perusahaan. Misalkan ada perusahaan pakaian dalam suatu wilayah, misalkan ada 100, maka dapat dikatakan wilayah tersebut adalah industri pakaian. Sedangkan ekonomi makro, fokus perhatiannya tertuju pada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi secara keseluruhan, secara agregat
atau as a whole, secara keseluruhan. Di sini tidak hanya orang per orang, tapi semua rumah tangga yang ada dalam satu wilayah yang luas, misalkan nasional. Semua perusahaan yang ada dalam wilayah yang luas, yaitu nasional, dan semua industri dalam wilayah yang luas, yaitu nasional. Makro bisa berarti dalam konteks nasional, bisa juga dalam konteks regional. Regional bisa secara provinsi maupun dalam lingkup kabupaten atau kota. Contoh perbedaannya di sini, misalkan dalam aspek produksi, secara mikro, produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, misalkan pakaian. Tetapi dalam makro, produk yang dihasilkan itu lingkupnya suatu negara. Semua produk, baik itu barang atau jasa, yang dihasilkan oleh suatu negara. Sehingga di sini ada istilah yang kemudian muncul yang disebut dengan produk domestik bruto. Untuk PDB, PNB, dan indikator makro yang lainnya kita akan bahas pada mata kuliah ekonomi makro. Kemudian yang kedua, contohnya harga. Dalam ekonomi mikro yang dibahas hanya harga suatu barang atau jasa saja, misalkan pakaian. Tetapi dalam ekonomi makro yang dibahas bisa jadi semua atau sekelompok barang dan jasa, sehingga kita menyebut adanya inflasi. Inflasi adalah terjadinya kenaikan harga-harga yang berlangsung secara umum dan terus-menerus, di mana harga-harga tersebut tidak hanya pakaian saja, tetapi menyangkut juga misalkan makanan dan lain sebagainya. Kemudian dalam ekonomi mikro yang dibahas tentang pendapatan itu hanya besaran upah, wage, atau gaji di suatu perusahaan saja. Tetapi dalam ekonomi makro, pendapatan yang dimaksud adalah total upah atau gaji seluruh masyarakat. Dalam konteks ketenagakerjaan, dalam ekonomi mikro, yang dibahas hanya jumlah pekerja suatu perusahaan. Tetapi dalam ekonomi makro, ini bersifat lebih luas secara demografi. Misalkan angkatan kerja suatu negara. Angkatan kerja itu adalah penduduk yang berusia lebih dari atau sama dengan 15 tahun. Baik itu yang bekerja atau sedang tidak bekerja atau menganggur. Anda di sini saya kira sudah lebih dari 15 tahun. Berarti Anda sudah masuk ke dalam angkatan kerja. Tetapi Anda tidak bekerja dan lebih memilih untuk investasi dengan melanjutkan kuliah atau melanjutkan studi dengan cara kuliah, sehingga Anda termasuk pengangguran sukarela. Anda masuk angkatan kerja tetapi memilih tidak bekerja, sehingga Anda pengangguran sukarela karena Anda memilih untuk berinvestasi. Ini bukan sebuah arti yang negatif, tetapi ini sebuah arti yang baik, yang bagus, yang positif. Anda hanya menunda saja untuk berinvestasi masa kini dengan harapan agar ke depan setelah kuliah dan pendidikan Anda itu bertambah, maka Anda akan mendapatkan pekerjaan yang dinilai atau diharapkan jauh lebih baik dibandingkan Anda menggunakan ijazah sekolah menengah. Nah, masuk ke bagian akhir pembahasan pertemuan pertama ini, kita simpulkan bahwa ruang lingkup pembahasan ekonomi mikro itu ada 4 bagian. Yang pertama, tentang teori perilaku pasar. Sasaran teori ini adalah untuk mengetahui bagaimana terbentuknya keseimbangan pasar. Nah, di pasar tersendiri terdapat pembeli dan penjual. Pembeli itu ada di demand side atau sisi permintaan. Sedangkan penjual ada di
supply side atau sisi penawaran. Mereka saling berinteraksi untuk mencari kesepakatan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Pembeli dan penjual melakukan sebuah transaksi dan mencari kesepakatan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan hingga terbentuklah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu dengan kata lain adalah harga yang disepakati dan jumlah barang yang diperjualbelikan juga disepakati antara pembeli dan penjual. Untuk dapat memahami teori perilaku pasar, maka harus dipahami teori permintaan dan teori penawaran. Pasar di sini mohon dicatat bukan berarti pasar dalam arti physically saja seperti misal pasar Cikurubuk, tetapi pasar di sini adalah suatu situasi di mana terjadi transaksi walaupun hanya ada 2 orang yang beli, misalkan COD-an gitu. Anda membeli sebuah handphone dari Facebook dan si penjual mengantarkan ke rumah Anda dan Anda di sini kan berlaku sebagai pembeli, maka ketika terjadi transaksi maka di sana pasar terjadi dan ketika deal harga dan deal jumlahnya maka tercipta keseimbangan pasar atau market equilibrium. Tentu saja ini juga akan meluas akan melebar ke dalam lingkup yang lebih besar atau lebih luas. Yang kedua, teori perilaku konsumen. Sasaran teori ini adalah untuk mengetahui bagaimana terbentuknya keseimbangan konsumen dalam konsumsi. Pada dasarnya, konsumen selalu mencari kepuasan maksimum. Ketika konsumen mencapai tingkat kepuasan maksimum, dikatakan terjadi keseimbangan konsumen atau consumer equilibrium. Keseimbangan konsumen dapat terjadi ketika pengorbanan yang dilakukan konsumen persis sama dengan manfaat yang dirasakannya. Bisa juga keseimbangan konsumen terjadi ketika keinginan konsumen sama dengan kemampuannya di sini. Jadi apa yang dia harapkan itu terjadi sesuai dengan atau dapat diraih sesuai dengan apa yang telah dia korbankan, dan dalam ekonomi biasanya dalam bentuk pengeluaran uang. Di sini harus dipahami terlebih dahulu tentang teori utilitas, teori nilai guna, kemudian indifferent curve atau kurva tak acuh. Di sini indifferent curve membahas tentang berbagai pilihan alokasi uang yang akan dibelanjakan di tengah adanya keterbatasan anggaran, sehingga keterbatasan anggaran itu kalau dalam kurva indifferent curve disebut dengan budget line. Selanjutnya dibahas pula tentang teori produksi. Sasaran teori ini adalah untuk mengetahui bagaimana terbentuknya efisiensi produksi, karena produsen selalu berusaha mencapai efisiensi dalam setiap kegiatan usahanya. Efisiensi optimal dapat terjadi bila produsen dapat memaksimalkan produk dengan biaya tertentu atau meminimumkan biaya untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Nah, di sini kita sendiri kadang tidak mengerti atau lupa tentang apa sih sebetulnya optimal itu. Optimal itu kalau dalam ekonomi bisa berarti dalam minimal, bisa juga berarti maksimal. Dalam konteks perusahaan, yang minimal itu adalah biaya yang sekecil-kecilnya atau dengan target tertentu dengan yang sangat rendah. Sedangkan optimal dalam arti maksimal adalah laba yang ditargetkan atau pendapatan yang ditargetkan. Di sini kalau dalam ekonomi mainstream yang sebesar-besarnya atau sesuai yang ditargetkan. Nah, di sini harus dipahami tentang struktur biaya. Nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana proses pembentukan harga pokok produksi kalau dalam akuntansi. Kalau dalam ekonomi mikro disebut dengan
total cost. Total cost adalah penjumlahan dari total variable cost dan total fixed cost, termasuk dalam teori biaya produksi. Nah, di sana juga nanti akan dibahas tentang konsep kurva isokos dan isokwan. Konsep dasarnya ini hampir sama dengan kurva indifferent atau indifferent curve yang tadi kita bahas. Yang keempat, teori perusahaan. Sasaran teori ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkah laku perusahaan dalam mencapai keseimbangan. Dikatakan dalam keseimbangan apabila perusahaan tersebut dapat menjalankan kegiatan operasionalnya. Di sini terlebih dahulu harus dipahami struktur pasar dan struktur revenue perusahaan. Ini merupakan bagian dari akhir dari berbagai literatur ekonomi, khususnya tentang struktur pasar. Saya jelaskan sedikit di sini bahwa struktur pasar terdiri dari pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik, dan pasar persaingan sempurna. Pasar monopoli adalah suatu struktur pasar di mana hanya ada satu penjual saja. Struktur oligopoli di mana ada beberapa penjual. Monopolistik adalah struktur pasar di mana banyak sekali penjual tetapi ada diferensiasi produk atau produknya itu dalam fitur tertentu itu berbeda tetapi produknya itu tetap dalam jenis yang sama. Misalkan pakaian muslimah. Pakaian muslimah semuanya itu banyak yang memproduksi seperti di Kawalu misalkan, tetapi ada diferensiasi, ada pembedaan antara satu produsen dengan produsen yang lainnya. Misalkan produsen satu dia pakai bordiran, produsen dua dia memakai manik-manik, produsen yang ketiga dia memakai sulaman, produsen yang keempat dia memakai sablonan, dan lain sebagainya. Itu monopolistik. Yang keempat itu pasar persaingan sempurna atau free competition. Di sini komoditasnya itu hanya satu, sama sekali tidak terdiferensiasi, tidak ada perbedaan dibandingkan dengan produk dari penjual yang lainnya. Contohnya itu adalah beras, misalkan tipe IR gitu. Tipe IR di satu penjual dengan penjual lain ya relatif sama. Nah, keempat struktur pasar ini, struktur industri ini akan dianalisis karena perilakunya itu berbeda. Ini akan sangat berguna nanti ketika diturunkan atau diterapkan ke dalam ekonomi industri, dan akan lebih berguna lagi apabila kita lebih mendalaminya dalam konteks perusahaan, yaitu dalam analisa manajerial. Nah, oleh karena itu, ke depan kita akan banyak setelah mempelajari berbagai mata kuliah ekonomi, kita akan mempelajari juga secara mendalam mata kuliah manajemen, baik itu manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, sistem informasi manajemen, akuntansi, dan lain sebagainya, karena arah dari pembelajaran kita di sini adalah tentang ekonomi dan bisnis, dan semua ini bisa saja bertitik tolak dari ekonomi industri. Demikian bahasan topik pertama pada pertemuan pertama ini, mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.